Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Urusan paketan, urusan nyolong tewel. Nah, saiki urusan proses Hmm. yang ingin saya tanyakan banyak sama sampean adalah proses. Proses Proses dari Indonesia lancar nggak? lancar. Proses lancar ya. Oke, sekarang saya mau nanya eh, dari beberapa yang sampean proses ya, Hmm. Mbak Bro. Ini ada yang bleset apa enggak? Ada. Ada yang bleset. Dari 100% itu hanya 10% yang bisa. 10% bleset. Pemblesetannya itu kenapa? Kedua belah pihak ya, kita nggak bisa Ya, menyalahkan mbaknya yang nggak bagus, tapi kedua belah pihak. Yang namanya kerja itu kan kecocokan kedua belah pihak. eh, Kadang kita nggak siap untuk adaptasi, terus itu juga bisa. Ada juga majikan yang nggak siap untuk nerima CC, itu juga bisa. Gitu. Intinya ada juga yang kita kurang sabar, CC-nya kurang sabar, ngadepin majikan yang super bawel, cerewet, kayak gitu juga ada. oke, Mbak Yuti Yutira dan Mbak Ika Isyana, selamat malam. Nonton nobar, ya. Heeh. Jadi ketidakcocokan. Hmm. Ketidakcocokan, Nah, terus ketidaksiapan. nek wis gak cocok, ndak siap, terus Anda sebagai agent bagaimana? Ya, pastikan mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak. Heeh. Dari pihak cecenya sih, masa adaptasi ya harus terus berusaha untuk mengerti Hmm. karpe majikan itu sebenarnya seperti apa. Tapi selama kita udah kasih tahu, kadang cecenya ada juga yang berekele, artinya kan aku loh wis berusaha seperti ini, tapi majikan alah embuh lah. Artinya kan kalau sudah kata ngomong alah embuh lah, artinya kan dia sudah putus asa. Lek wis kayak ngono ya sudah Kena mental, kena mental. konsekuensinya ya artinya kamu sudah nggak bisa try your best kayak gitu kan. Ya wes dari majikan pun juga kita akan memberitahu ini masih baru, semua perlu adaptasi. Masalahnya di mana ini dan itu juga kasih tahu. Tapi memang kalau kedua belah pihak ibaratnya sudah nggak ada kecocokan, ya sudah. Kalau wes selesai ya sudah. Kalau kamu ingin nggak kuat, yo notice. Kalau nggak mau ganti rugi, kalau kuat, ya udah jalani dengan ikhlas supaya kamu nggak terbebani menjalin pekerjaan itu. Mbak Pretty Lady, Assalamualaikum, selamat malam. Miss Juli, apa kabar? Lama nggak lihat jenengan live Oh iya, saya memang nggak banyak live, karena banyak ngurusi. nggak juga, Terus karena tabrakan. tabrakan apa nih? Hmm? Tabrakan live ya? Karena tabrakan gitu. Bojoku. Nah, berarti ketidakcocokan, nggak pas, ya wis berarti rugi kabeh. Nggak ada kata rugi, Nggak ada rugi. nggak ada kata rugi. Kedua Anak, belah pihak kalau udah siap untuk memutuskan ya udah resiko, nggak ada kata rugi. ya wis pilihannya Ya, sampean. kedua belah pihak harus Majikan ya pilihan. wis, awakmu gak iso, awakmu duwe Cuma duit, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, kalau memang nggak cocok selesai konsekuensinya ya dibilang rugi, ya itu resiko Anda memutuskan. jadi pihak agent tidak dirugikan. Nah, Mbaknya yang rugi, enggak juga. enggak juga. Karena dia mutusin. Kadang ada juga kok yang kerja selama 2-3 bulan, terus nombong ngantongi duit mungkin sekitar 7.000 sekian, Terus cabut. ya pulang. Ada juga kan yang seperti itu, makanya kan kalau kita Enggak kerja mau bayar potongan. dua, kalau itu sih intinya ya kalau udah selesai ya sudah putus kayak gitu kan. Nah, Terus kalau udah dia 3 bulan itu pasti kamu kalau Hongkong itu hanya main-main ya. 3 bulan kerja dapat 7.000 sekian karena dapat uang interminit kan, hmm, dapat uang interminit, dapat gaji kayak gitu kan, terus tiket pulang dan pergi, terus uang transport kayak gitu kan. Kamu ke sini hanya mempermainkan saya ya, hanya main-main saja ya. Kadang kayak gitu kan. Kita nggak tahu pikirannya kedua belah pihak itu seperti apa. Ya namanya kan sebelum kita deal proses kan pasti interview. Ternyata pada kenyataannya enek masalah pasti ada. Kerja di agent itu pasti ada yang seperti itu. Dinikmati aja. Bukan hanya teman-teman semuanya yang kerja di rumah majikan yang mengalami stressful. Kadang saya pun juga mengalami, tapi dinikmati aja. Selama kita bisa menikmati, ya udah besok nggak ada kok rasa-rasa yang
menyebalkan. Mbak Maria Sitopele di Facebook, di YouTube-nya Mbak Miss You hadir. Mbak Lili Kaisya kelihatannya kok seger ya. Seger Bujuku. keringet iki, Mbak. Mari kora-kora. Oh, mari nyupir ya. Mari Mari nyopet. nyupir dijak live. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau jadi agent ya nanggepi yang rewel, nanggepi yang main-main, nanggepi yang serius, nanggepin majikan sing kakean tang ting tong ada ya. Aku lebih ke selektif sih. Kebanyakan tang ting Oh, tong aku ya kalau ada, nggak mau proses. bukan nggak mau proses. Ya kalau ada nanti tak carikan yang sesuai kayak gitu. Aku nggak menolak secara itu nggak ada tuh, Mbak. Ya nanti kalau ada tak kabarin. Kalau kebanyakan tang ting tong Majikan. Oh, berarti majikan permintaannya yang ini, yang ini, yang ini, yang ono. Nah, awakmu langsung janji, kok tak golekno. tak kabarin. Pending. Tapi nek sing tang ting tong bae, Ya aku juga sama. Silahkan Mbak untuk milih open misalnya punya agent. kamar sendiri, Kadang ada juga ya, sholat. kadang ada juga permintaannya yang banyak. Aku jaluk mbah yang sehat, punya kamar sendiri, tidur tiap minggu, daerah Hong Kong Island kayak gitu kan. Itu kan nggak langsung saat itu juga kita dapat kayak gitu loh. Daripada ngebut no aku ditagih koyok jadi beban, ya sudah. Mbak nanti kalau ada tak kabarin sama jawabannya. Ya Mbak nanti kalau ada tak kabarin. Tapi kalau sampai cari yang seperti itu lebih baik sampai nyabang ke agen mana-mana supaya apa? Supaya sampai dapat yang cocok karo karepe ati sampean. Oke, Mbak Maria Sitopele malam kakak berdua. Dan ini Mbak Novi, selamat malam kakak Yuli dan Mas Andro. Mbak Yuma hadir Mas Andro, Mbak Yuli mau finish rasanya kok semakin lama ya waktunya berjalan padahal udah pingin banget pulang. Oke, santun. Malam Mas, Malming, Mas Andro, Mbak Yuli, sehat selalu, bahagia, sukses, dan dimurahkan rezekinya. Amin, doanya. Mbak Novi, semoga kita semua sehat selalu dan murah rezeki. Amin, semuanya. Betul, dinikmati aja semua karena pilihan. Oke. Jadi, mau pulang semakin hari semakin lama. Gitu. Anjane wis lak kebelet, Mbak. Ya karena memang Pikirannya wis di Indonesia. Pikirannya sudah di Indonesia. Pikirannya sudah pulang saja. Jadi ini apa namanya terasa lama. Jadi sama aja ya sisi majikan, sisi Cece, sisi sisi kedua belah pihak ya agent hanya sebagai orang tengah. ya memang tengah. Tapi ada juga ya yang agent ini ibaratnya sama majikan ada perjanjian khusus ya. Agent sama majikan perjanjian Ada khusus. perjanjian Biasanya khusus. ada. Biasanya ya. Biasanya ada. Depend on, Depend tergantung. on. Setiap agent itu masing-masing cara kerjanya. Oh, oh kayak gitu. Masing-masing. Ada yang ya wis, ya gak balik duitnya, ya tak ijoli anak, saya tuker anak baru. Biasanya majikan itu waktu awal proses, kalau dia kayak majikan baru datang kayak gitu ya, bukan pelanggan lama kayak gitu ya, dia pasti tanyanya lebih detail. Ini aku ngambil ini resikonya nanti gimana kalau aku seandainya nyampe sini terus nggak cocok, itu pasti pasti tanya detail. Orang Hongkong itu seperti itu. Dia nggak mau ribut di belakang. Dia pasti tanya di awal. Kita yang sekarang dapat majikan baik, tempat yang baik dulunya juga sudah berdarah-darah. Mbak Mari Langit, selamat malam Mbak Mari Langit. Nah, Mas Andro, nenekku kan bawel banget. Aku sampai mau pindah ke Makau. Sebelum ke Makau minggu kemarin aku sampai bilang, wah panjang sekali. Nih Makau bilang mau pulang Indo. Akhirnya nenekku sekarang jadi berubah. Takut aku keluar dari rumah. Bismillah, semoga nenekku nggak jadi sengkuni lagi. Aku lanjut finish kontrak dulu Mas Andro. Masih bisa dipertahankan. Oh terserah sampai. Bebas, free. Itu pilihan. Yang penting ketika Anda bertanya, Mbak Uswatun Asidik, saya akan menjawab. Mbak Mary Langit Biru. Ketika Anda bertanya, saya akan menjawab. Ketika Anda minta pandangan saya, ya saya pasti akan saya berikan segala yang saya punya mengenai pengetahuan saya terhadap seni. Kita sekarang dapat majikan baik tempat baik dunianya juga berdarah-darah. Kak Lili benar banget Kak, karena roda kan berputar. Dulunya berdarah-darah. Nah ini loh yang kalau sampean berdarah-darah itu cerita.
datang ke sini ayo cerita atau pakai Zoom atau pakai apa. Jadi biar buka terus kalau cuman suara kadang-kadang teman-teman itu ya itu kembali lagi ya kalau mau berbagi ya. Karena kita membutuhkan orang-orang yang berbagi motivasi. Jadi kayak gitu ya perjanjian majikan, agent itu depend on tergantung masing-masing dari mereka. Ya, setiap agent Dan beda-beda. karakternya orang Hongkong adalah nggak mau ribut di belakang. Jadi di depan ini di make sure dulu, Pasti clear. dipastikan. Kalau orang kita, Gerundel di belakang, gerundel di Pak Cebok, gerundel sama teman. itu teman-teman ya. Makanya make sure lah, ya kan. Jangan butuh cuman di awal aja. Terus di belakangnya gerundel, ngeresulo dan semuanya. Itu juga nggak enak bagi buat kita yang membantu proses. Intinya kita ke Hongkong itu apalagi kalau kita udah pengalaman 2 tahun, 4 tahun, itu kadang kalau kita udah kadang majikan baik, tapi kita di awal kerja loh ya, kadang majikan baik, nggak banyak ngobrol. Kita menjadi sedikit sekali untuk menguasai bahasa. Kadang kita nggak usah belanja, terus kita juga jarang masak. Kayak gitu kan kita juga sedikit sekali untuk menguasai bahasa, menguasai masak-masakan Cina. Sedangkan di Hong Kong itu untuk upgrade kualitas kerja kita itu di apa? Bahasa dan masalah masak. Kalau kita jago bahasa, jago masak, aku yakin majikan akan bisa diselesaikan. Tapi selama kita kadang banyak sekali explain dari beberapa teman itu. Aku soalnya majikan sing wingi lho, Mbak, majikaku itu wis gak usah kakean omong. Jadi ya wis aku nanti bahasa aku nggak pinter lah. Itu salah siapa? Di saat ganti majikan atau mbahnya meninggal, padahal sudah 5 tahun, tapi bahasanya aku nanti kalau ini aku dibantuin ya. Aku kadang nemenin interview. Nemenin interview di situ sudah ada aku, sudah ada temanku, agent, terus sama majikan kayak gitu ya. Harusnya kan dia pakai bahasa Kantonis. Dia selalu nyuruh saya untuk jawabin atau menanyakan tentang eh, pertanyaan yang Ya, bersangkutan itu ke saya. pertanyaan mbaknya Kan nggak enak untuk kalau kayak nyampein ke gitu. majikan. Oh, Oh, jadi gini. Jadi intinya dia selalu minta ada perantara. ya. Suruh ngomongin, nggak mau Gaji ngomong nggak dulu. gede, sedangkan gaji mau tinggi. Bagaimana ceritanya kalau kayak gitu? Jadi artinya ya, kuasailah bahasa. Penting itu nomor Apapun, satu. apapun, apapun urusannya, kuasai bahasa sehingga kalian itu mampu dan bisa bernegosiasi di depan. Yes. Dengan kita bisa untuk mengeluarkan bahasa, majikan itu Akan akan menilai di awal bahwa kita itu materi bisa konten. dibilang smart kayak gitu loh. Karena apa? Bisa menjelaskan apa yang kita mau dalam bentuk bahasa Kanton. Itu nilai plus bagi majikan. Dan jangan lupa kita senyum nicely. Antara hasil mau atau tidak itu di belakang. Di awal, di face to face, kita berikan yang terbaik. Face to face, Face to face. kesan, Yes. impression. Kadang kita ada juga kan, hah? Di rumah banyak orang. Kayak gitu. Langsung blackface. Jadi kita harus belajar sama kayak orang Jepang. Mbak Mengucapkan Susi, ya ya ya, Mbak Zuevi, Mbak Zuevi, Mbak Susi, Mbak Eti Lisa, Lisa, oke. Kata wis nyantai deh, Bray. T3. Oh ya T3 libur. Hongkong tahun 90-an underpay bertahan karena niat. Apalagi kurs rendah ya, tapi semangat. Oke. Karena ini kan Kayaknya saya miss 10 tahun bahasa masih minim banget. Masak juga bisa nggak bisa. karena nenek makan steam terus sama Joysam susah kayak kalau cari majikan kalau nanti mau ke Hongkong lagi. Nah, ini kan sekali lagi. Jadi gini, eh, terjebak dengan rutinitas. Yes. Sebenarnya kita rutinitas terjebak karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kita Harusnya bisa di hari-hari libur mikir. itu bisa karena banyak sekali organisasi yang memberikan Tadi free. Mau belajar bahasa Kantonis, mau masak memasak, itu biasanya salah satu organisasi itu ada juga yang memberikan pelatihan secara gratis. Tergantung kita kemauannya di mana, kayak gitu loh. Jadi kalau di awal-awal kita mau soro sidik, 2 tahun, 4 tahun, wes lah. Saya yakin itu. Di next berikutnya, tadi podo karo aku males. Gak belum belajar bahasa Kantonis.
Harusnya belajar Kantonis. Harusnya belajar Kantonis karena yang kalian hadapi adalah orang Hong Kong. Hongkong. Jadi apapun itu, bagi yang baru, bagi yang lama, segeralah berpikir. Karena zona nyaman, ya kembali lagi terjebak trap dengan zona nyaman. Kalian sudah menguasai situasi dan keadaan. Mas Yongguyu ngakak terus sampai nganggo topi miring Mas Andro. Ika Syarot. Enggak, soalnya kegedean topi. Ya tak lurus komplain kabeh. Aku mau diarani Gus sing dari makane tak eling. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Apa namanya? Terjebak dengan rutinitas, terjebak dengan situasi dan berada di zona nyaman. Di kondisi itu kan teman-teman nyaman. Nyaman. Nah, ketika nyaman tidak memprediksi bahwa besok atau lusa ini tiba-tiba mbahku mati. Atau tidak ngerti besok lusa majikan tiba-tiba memutuskan nggak butuh lagi. Sedangkan kita masih butuh uang. Artinya kalau kita masih butuh Hong Kong, segeralah tambahi knowledge pengetahuan tentang Hong Kong. Bahasa kualifikasinya. Aku udah catat itu masih masuk konten. Karena ini juga salah satu kendala. Ini salah satu persoalan-persoalan yang kita bahas. Nantinya akan saya bahas di channel YouTube saya yang baru. Nah, aku promo dulu sebelum saya bikin channel, saya akan bikin promo sendiri khusus bagi teman-teman yang masih mau berpikir. Enggak mikir gak usah dulu. Channelku mikir kabeh soal. Tinggal pilih, tinggal metani ya. Kita mau milih di mana. Channel YouTube itu semuanya sekarang serba ada. Milih sing gosip, Ya. milih sing apa maidu kancane sing kejebak, Berita yang sing lagi remuk, viral. pingin jangan tewel boleh. Tewel nyolong tewel, pingin nyolong ATM, 12. Nah, kalau saya lebih membahas kenapa itu terjadi. Jadi bukan sudah terjadi terus tak bahas. Dia sudah terjadi, terus hal itu kenapa bisa terjadi? Why? Saya akan bahas why-nya. Saya bahas mengapanya. Karena ketika kita bahas mengapanya itu akan apa namanya? Tahu. Hal itu tuh yang mana? Ya misalnya nyolong tewel. Jadi apa psikologi orang itu kok nyolong tewel terus kecekel? Ya kan? Nah, terus dampaknya. Kalau misalnya dodolan ATM, ketangkep tadi 14 orang yang aku kasih videonya yang di apa TVB apa saya mongceng apa nek ngarani. Apa pokoknya TV Hong Kong itu kenapa terjadi? Jadi kenapa kejadian itu ada? Kenapa kejadian itu ada? Kenapa wong iku bakulan terus diusumi karo Pak D? Jadi yang dibongkar itu mindset kenapanya. Biar kita itu punya pola dan mindset tidak seperti mereka-mereka yang endingnya akan ke sana. Balik lagi ya tentang bahasa. Penguasaan bahasa itu penting. Terlepas kerjaanmu enak atau tidak. Kuasailah bahasa. Nah, terlepas mbahmu kena dijak omong apa enggak. Buat usahalah untuk menguasai bahasa. Supaya kalau masih butuh Hongkong loh ya. Baik Karena Inggris Hongkong maupun itu ya Kantonis. nih. Banyak dari 100% hanya 1% mungkin yang nggak balik lagi ke Hongkong. 99% entah itu urusan kita mau pulang nikah dulu, pulang punya anak dulu, pulang terus kawinin anaknya atau apapun, pasti mereka akan kembali lagi ke Hongkong selama dia masih dibutuhkan. Masih payu lah kasarannya kayak gitu. Makanya kalau bisa di awal-awal itu 1 kontrak, 2 kontrak, embuh caranya kita tuh harus bisa menguasai bahasa dan masak masakan Cina. Khususnya ex Hongkong itu pertama itu tentang bahasa. Yang ditanya yang kedua interview itu pasti masakan. Wes fix itu. Mau setahun, mau 2 tahun, mau kalian pulang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kalian menguasai bahasanya masih oke, kemungkinan besar balik itu lancar. Lancar. Dan di saat pertama kali dapat majikan yang mungkin super bawel, super cerewet, super capek, bertahanlah. Karena apa? Ini adalah salah satu ujian mental, menyiapkan, menata supaya kita itu ke depannya inilah Hongkong, mengetahui yang sebenarnya inilah Hongkong, nggak bisa dibuat santai.
semuanya butuh perjuangan kayak gitu loh. Di awal aja kita kadang ngeluh, majikanku jahat, kurang tidur. Nah, itu kan berarti kan kurang tahu caranya strategi. Melihat situasi, nyiasati keadaan, nyiasati keadaan. Pokoknya ujung-ujungnya jangan resign. Itu aja sih kalau masih mau bertahan di Hong Kong. Karena apa? Kita resign, nggak nyampe 3 bulan, nggak nyampe 1 tahun. Kalau kita mau cari majikan lagi itu rekornya kita itu sedikit sekali majikan yang mau. Ada majikan yang mau pasti dapatnya di agent asal-asalan. Oh, ini penting. Kalau sudah terminate 2 kali, selesailah. Beberapa orang nyari saya. Mbak, aku baru 3 bulan kemarin. Yang sekarang Nah, mental. kena mental, terus sekarang aku nggak finish lagi. Kemarin ini ada kan yang datang? Ya, banyak. Nah, Banyak yang datang yang Leng Lo itu kan kemarin datang banyak. tiga, ternyata dapat di agent lain. Terus sekarang dapat 3 bulan. Alasannya bla bla bla, rumahnya gede lah, nggak sesuai kontrak lah. Ya, Anda yang memilih sendiri kayak gitu loh. Anda yang meminta ke Hong Kong, Anda yang mau dengan majikan itu, Gusti Allah sudah ngasih, ya kan? Dikasih sama Gusti Allah, Anda minta di Hong Kong, dikasihlah majikan, dikasihlah yang bantu. Kok sampean jek berot? Ye, kok Gusti Allah sing salah, guys? Kesengsaraan di dunia itu hanya sementara. Tengok apa awakmu tadi ngomong. Ya, Kesengsaraan di dunia itu sementara. hanya sementara kan kontraknya 2 tahun. Soro-soro neurip karo majikan itu Oke. kan hanya 2 tahun. Ya Anda Kak, itu yang cara kayak gitu. cara berpikir Anda, cara berpikir Anda. Sebenarnya kalau aku masalah sengsara nek kerja di Hong Kong sebenarnya ada beberapa faktor. Mungkin enak masalah karo keluarganya, mungkin ada masalah hati yang membuat kita itu benar-benar nggak fokus untuk menguasai pekerjaan. Oh, jadi ada sesuatu yang Pasti ada. dipikirin selain pekerjaan itu. Betul. Kalau dia fokus ke pekerjaan itu Seberat apapun pasti bisa dilalui. sama. Kayak apa bojone njaluk duwe takokno bayaran. Bisa jadi. Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu Mbak Saski tadi dan Mbak Riris Orin. Benar Mbak Ika, benar Mbak Ongko ngangeni dolare dan kerjaannya. Oke, kemudian kadang ini loh amat tapi saya ambil hati majikan kadang ini loh kuncinya. Woi, kurs rendah kayak saya 10 tahun bahasa sekarang ada YouTube untuk masak lebih mudah, tidak ada waktu tinggal nonton, tinggal dicoba beres. Nah, Mbak Lili, Kaisa nonton YouTube. Benar ya, benar Mas, zona nyaman itu yang bisa membunuh kita sendiri. Contoh aku 18 tahun di majikan yang sangat baik. Pindah dapat majikan yang super bawel mati lagi. Mbak Novi yang ngomong bukan saya ya. Jangan mati lah Mbak. 18 tahun itu rapot yang keren. Masih job cowok yang bersih-bersih Mas sopir sudah kelar Mbak, sudah selesai. Dapat dari Malaysia yang bisa bahasa Taiwan. Jadi saya tutup, tidak ada lagi. Nanti saya close kasih info. Job cowok yang kemarin sudah kelar. Nanti kalau ada lagi kita share lagi. Senang kalian sehat selalu buat kalian. Oke Mbak Novi leres Kak Yuli. Nah, Mbak Marni Teflopo. Jadi kesengsaraan itu hanya sifatnya sementara. Sebentar. Jadi ibaratnya baru dengan majikan ini ya kayak PDKT karo pacar nih. Morotuwo. Oh, PDKT PDKT karo karo morotuwo. morotua. Nah, tapi kalau morotua gurung karuan diwe-diwe karo warisan karena belum tentu langgeng Ya. bisa jadi cerai. Ya. Tapi kalau sama majikan jelas dikasih. Pasti. Nah, PDKT sama morotua guys. Jadi kembali lagi ya karena kita masuk di lingkungan keluarga baru. Adat baru, kelakuannya baru, anak-anak yang betik-betik, mulai. Jadi bisa jadi ya faktor apa namanya yoga iso disalah nggak majikan. Bisa jadi maknanya seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Bisa jadi ya. majikan itu nggak boleh disalahkan. Karena apa? Selama kita tidak dipukul, selama kita tidak diintimidasi, selama kita tidak diperkosa, kekerasan fisik, kekerasan seksual, majikan itu nggak boleh disalahkan. Oh. Kalau kekerasan secara mental, it's the risk, itu Ya. risiko. Ya.
Bagaimana caranya? Pasti ada solusi. Wis salah. Biasakan untuk mengaji ya bagi teman-teman sing nggak biasa untuk menghadapi sorone urip ya. Yakin aja lah. Pokoknya biasalah kita mendengarkan ya. Tuhan itu tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Fix kan? Ngaji nanti boleh. Kalimat Anda sing gawe kopi Anda sing ngaji luar biasa. Ini Bojoku rada encer nek dijak ngomong. Sesuk ditajak ngomong lagi biar encer ngaji one ya. Ngaji one. Luar biasa ya bojoku. Oke. Mbak Novi, Mbak Azam, Mbak Leres, Mbak Yuli, Mbak Iin. Telat Kak Sandro enggak telat Mbak, tenang aja. Ponakanku dapat job cowok, tapi lewat agent yang ada Filipina itu gimana Mas, job resmi bersih-bersih Mas? Ya enggak apa-apa Mbak. Gas aja. nggak usah. Kalau ingin gas nggak usah ada keraguan. Gitu aja Yes. sih. Yang penting itu sistemnya gini tuh. Kalian mau dapat dari mana aja, yang penting sistemnya. Kalian jangan bayar duluan. Bayarnya potong gaji. Sudah. Kalau kalian mau bayarnya di depan dan diminta 10 juta, 20 juta dan kalian kasih, itu bukan salah saya loh ya. Ya, Mbak Kurdian Sofi. Jadi semua sistem pekerjaan di Hong Kong kalau menggunakan visa domestic helper atau WX, apapun itu ceritanya, bayarnya potongan, itu sudah aman. Ya kan, mau potongannya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan silahkan disepakati. Kadang-kadang yang menjadi cara berpikir saya nggak bisa ke teman-teman itu, wes lah timbangannya gak oleh kerjaan. Nah, tidak begitu, guys. Timbangannya gak oleh kerjaan, enggak, harus diamati, harus benar-benar fix gitu loh, Mbak. Kalian semuanya supaya tidak ada cerita lagi tertipu, walaupun sebenarnya pasti akan ada yang tertipu. Makanya sekali lagi berbuatlah baik kepada saya, share konten saya biar tidak banyak yang ketipu. Kan kalau kalian tak suruh bikin konten kan ya nggak mau gitu. Kalau kalian kasihan loh ya. Kalau kalian mau ngolok-olok ya nggak apa-apa, nggak usah di-share. Biar nanti ada korban lagi, cerita lagi terus diolok-olok biasa. Kan kalau orang udah jatuh kadang-kadang ngolok-ngoloknya seneng. Kalau saya nggak seneng. Saya nggak suka ngolok-ngolok, makanya saya selalu membuat konten sebelum mengambil sebuah keputusan. Ayo, kalau ngejak diskusi saya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu kalau saya. Tapi kalau sudah selesai ya wis. Nggak rugi pokoknya ngikuti live in YouTube Mas Andrew, Mbak Yuli banyak dapat ilmu buat bertahan kerja di luar negeri. Oh, jempolnya kayak Mbak Dita, Mama Dita, Momi Dita, dan Mbak Erli Fajar, jaketnya gak dijupuk-jupuk, warnanya kuning. Oke, malam Mbak Yuli, Mbak Safarani. Maksudnya yang ngurusin itu PT-nya Filipina, sedangkan ponakanku di ND kan itu beda negara, Mas. Coba penjelasannya aja. Oke, yang ngurusi PT-nya, ya kan? Kan ada agennya. Kalau sampean diurusi sama Filipin, bagaimana caranya Filipin? Ya sudah, yang penting tanya agennya. Biar Terus nggak sampean ini. komunikasi nggak sama majikan? Ya kan? Intinya kalau saya cuma satu, mau dari Filipina, mau di Amerika, mau dari Brunei, mau dari Vietnam. Kalau saya dimintain duit di awal saya nggak kasih, udah. Gampangannya mikir itu gitu aja, Mbak. Ya kan? Kalau dia mau potong gaji boleh. Potong gaji melebihi 6 bulan, 7 bulan, sampai gelem gas. Sewu-sewu, 10 bulan ya no problem. Walaupun naik gajinya 487, sewu-sewu. Makanya itu kemahiran sampean Mbak Kurdian Sofi. Ya, bagaimana sampean nonton kontenku memahami bagaimana proses yang tidak tertipu. Weh, Mbak Mulaili penggiat, penggiat. Mana? Mbak Mulaili Berarti penggiat. kita harus Wan Sugeng Dalu. Wese, ada salam. Sugeng Dalu. Di- Sama penggiat Sugeng Dalu. Biar nanti nggak dilaporin ke grup sebelah. Salam. Jadi kayak gitu ya Mbak Kurdian Sofi. Dari manapun PT-nya nggak ada masalah. Yang terpenting adalah bayarnya di belakang biar kita nggak ketipu. Ya. Bukan masalah PT-nya. Dia diurus. Nah iya PT-nya agent Filipin. Sedangkan ponakanku di Indo kan itu beda negara katanya.
Ya toh. Beda negara loh bisa. Ya kalau beda negara, makanya kita kembalikan. Mantap pokoknya penjelasan. Walah, Mami Dita, kapan masak ditunggu. Nggak usah masak, bojoku diet. Masak ceker dia, ya. Mbak No, Riri. Mbak Riri ceker seorang. itu banyak fatnya. Kamu mau datang hampir setiap malam? Tak oleh ceker. Yo, masak salad aja, salad buah. Jadi kayak gitu. Oke, Mbak Lili. Buat Mbak Yuli majikan nggak mungkin apa ini? Mau disalahkan. Ya kita harus sadar diri karena memang kita kerja uang jadi ART siap menerima omelan maka kalau bisa mengambil hati majikan rezeki lancar. Oke. ART kita tuh nggak rendah loh teman-teman ya. Kalau di Hong Kong itu ART itu kita ada kontraknya. Kita di Indonesia aja ART kerja, nggak ada kontrak ART itu ada di kontraknya. Hong Kong. Di- Nah, Makanya, dihargai. makanya jangan dibilang kita itu ART sangat rendah kayak gitu ya. Padahal kita juga dilindungi oleh undang-undang negara Hong Kong. Jadi kalau kita kayak biasanya ya kita sebenarnya aturan ya kalau libur itu kan 24 jam kita tuh sebenarnya kan libur. Tapi kalau seandainya kita disuruh kerja atau pulang harus kora-kora, itu kan biasanya kan keluhan teman-teman kayak gitu ya. Selama kita mau menolak sebenarnya Anda tidak salah. Tapi kebanyakan teman-teman itu takut kayak Hmm. gitu loh. Jadi ya kalau kalau teman-teman takut, ya kita harus bagaimana kayak gitu loh. Sedangkan di buku labor itu sudah ada keterangannya kayak gitu. Caiwan hadir bolo telat nyimak iki. Kita serampung makani anak, mantu dan cucu tekan di Gimbasi hadir bolo. Oh ya nanti tonton lagi dari depan. Masaknya menu diet Vian. Oh Mami Dita. Oke, ditunggu siap. Mbak Lili kayak ceker banyak kolagennya Mbak Lili. Kolagen biar awet. Ya. Berarti aku kon kolagen untuk perempuan. Ya wanita nggak pernah salah guys. It's okay, oke Mbak Bakul Kelambi. Jadi tadi yang disampaikan sama bujuku bahwa ART itu kalau di Hong Kong jadi terhormat loh guys. Karena kalian ada kontraknya, diatur segala sesuatunya. Jadi dipikirkan, di Leko itu dibahas. Gaji kalian itu dibahas dan dibicarakan sama pemerintah. Jadi jangan menganggap teman-teman itu rendah. Makanya kenapa saya ngajak omong kalian, saya tanya. Saya tidak akan pernah menganggap Anda rendah. Saya ajak omong. Dan saya ngomongnya ya mungkin agak sedikit jemping-jemping biasalah kan. Saya ngomong, saya telepon, saya angkat, loh kan. Bisa itu bentuk bahwa kalian itu sebenarnya orang-orang yang terhormat, ya kan. Walaupun kalau telepon sama bapak sana nggak diangkat. Kan memang bapaknya bukan customer service. Ya, saya nggak salah, dia bukan customer service. Tapi mereka ada di sini karena ada teman-teman. Iya kan, Saya pastikan itu. Mereka ada di sini tuh buat ngurusi teman-teman. Bukan ngurusi yang lain-lain. Hampir porsi 75-80% itu ngurusi mbak-mbak. tapi bapak itu kan tidak untuk layanan telepon. Layanan telepon itu kan ada sendiri, bukan bapak. Kan ada tempat Ya saya lain. kan ke bapak itu sebuah instansi, bukan satu manusia. Semua keseluruhan. Toh kalau ada apa-apa ya lapor. Walaupun kadang yang dilapor no sing pojok. Mengong yo konsekuensi. Dibayar karena negara. Bayarannya kurang akeh. Iya. Bayarannya kurang. Oke. Assalamualaikum Papa Jones, Mbak Preti lagi indir undur Mas. Selamat malam. Oke Mbak Preti lagi. Terima kasih. Saya asal jawab Timur Tengah, tinggal bahasa Indonesia. Kak, maaf sorry, gak jelas Pak. Aku gak ngerti maksudnya Minta sampean. kita tuh pakai bahasa Indonesia. Dia dari Timur Tengah. Oh ya ya ya, oke mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Ilat-ilatnya Jawa. Mohon dimaafkan. Oke. Waalaikumsalam. Selamat malam ya kan. Cucu tekan di Gimbasi. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi terhormat karena dia kontrak dan sampaikan di awal. Ya sampean pada saat interview ketemu dengan majikan, telepon apapun, sampean sudah ngomong.
Aku minggu libur ya, full libur. Saya tidak mau kerja. Saya tidak akan mengerjakan apapun di hari Minggu ya. Mau tidak apa nih? Mau Tamta, tidak? tamta. Enggak. Nah, bisa nggak? Ya, ngomong dari awal. Ya, terus bilang kalau mau libur jamnya jam berapa sampai jam berapa. Pastikan omongkan itu di depan. Ya, Karena kebanyakan itu karena pembanding ya, ini hanya sebatas pembanding. PL sama Indo. Jarang sekali majikan kalau ngambil PL itu nyuruh-nyuruh di hari kerja. Karena apa? Dia tahu aturan, memahami aturan kerja di Hong Kong. Saat kerja ya udah, orang PL itu jarang untuk main HP, bla dan bla kayak gitu ya. Dan bahasa pun juga menguasai, mengekspor juga menguasai kayak gitu. Nah, kalau kita boro-boro memahami peraturan di Hong Kong, memahami isi kontrak aja loh kita belum mau, belum belum tentu kita semua tahu mau. isi di dalam kontrak kerja itu. Inilah yang namanya kualitas kita itu masih sedikit kurang dibandingkan perbandingannya ya teman kita PL kayak gitu loh. Kebanyakan biasanya majikan yang habis ambil PL terus ambil Indonesia itu pasti mereka perlakuannya pasti beda. Di hari libur udah kelihatan sekali. Di hari libur dia nggak akan menyuruh dia kerja. Karena apa? Pasti dibantah. Ditunjukkan kontrak kerjanya itu. Dan majikan Hongkong menyalahi aturan bisa kena pasal. Kalau ada bukti. Kita Yes. Baca kontrak rek. Jadi ini Mbak sebelah itu baca, 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 baca sampai pinter lu. Baca, baca, baca. baca kan nggak harus tiap hari toh. Sesekali di saat kita kadang capek telinganya mendengarkan, pakailah mata untuk membaca. Kayak gitu loh. Kan Ya bisa. makanya kan aku ngomong baca. Kan Mbak sebelah juga nyuruh baca, memahami. Terus Mbak sebelah, ya kita kampanyekan yuk. Kalau sesuatu yang baik yuk kan dikampanyekan. Ya. Walaupun Mbak sebelah ya kita kampanye. Ya harus. Selama itu informasi yang positif, ya udah kita kampanyekan siapapun Ya itu. kita bilang, kita ngomong. Nggak menjadi persoalan untuk saya. Yang menurut saya baik ya pasti saya kampanyekan, saya omongkan, disuruh membaca, mengerti dan memahami. Jadi doktrin yang dari PT bahwa pokoknya awakmu manut, nah itu sudah harus lebih dihapus. Sekarang harus lebih dipahami bahwa ya kalian bekerja itu berdasarkan kontrak, alamatnya di mana. Banyak sekali teman-teman tuh yang kurang memahami tentang peraturan kerja di Hongkong. Kayak contoh, cara notis itu bagaimana? Notis itu pertama Itu kitab suratnya, kuning itu. surat Tidak dikontrak. kontrak ada. Kalau kita nggak mau membayar denda, otomatis kan kita Satu harus, bulan. heeh, Pasal kayak berapa gitu ya? kan. Jadi kok notis itu kita harus berikan ke siapa? Agent dulu atau majikan dulu. Lah kita kerja sama siapa? Kerja sama majikan yang gaji kita majikan ya udah sodorkan ke majikan dan nanti majikanku marah. Itu salah satu resiko, nggak akan ada majikan marah. Kayak gitu loh. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Bapak John. Kayak kemarin pengalaman, kenapa kerja 3 minggu visa nggak bisa turun? Ya nggak? Alasannya go back to Oh Indonesia. ya, Oke, Take Care children. My Children. Habis itu dia Proses proses lagi terus direview. cek kayak gitu Oke, kan. ini cerita ya teman-teman kronologis jadi orang telepon sama saya ya kan. Orang telepon sama saya udah diproses, ternyata dikasih info sama agent di reject. Mbaknya dikasih tahu, saya nggak ngerti alasannya kenapa kok di reject ya telepon saya kan. Membela diri, nggak punya utang bank, nggak pernah mencuri, nggak Ya ya ada nggak apa-apa. kriminal. Makanya kan kita nanya, biasanya di reject itu kan kasus. Zaman ada kasus apa? Wah, anak seniorku. Mas Saiful Bari, Assalamualaikum. Om Jombang. Nah, yai dia. Kita Nah, harus, halo, Gus, Gus. si anak Yayu dibenerin tau kopi air. Pak Saiful Bari bukan saya. Saya anaknya Bang Titil. Karena anak yai, makanya nggak kopi aja gak teteh. Jadi, terima kasih ya. Ini saya cerita pengalaman teman-teman. Jadi, dia pulang Indonesia, dia ada di Indonesia, kemudian dia ditolak visanya, kemudian telepon ke saya. Oke, habis itu saya nanya kontrak interminate terakhir, surat interminate-nya tak suruh kirim. Saya baca, alasannya adalah take care my children.
Go back to Go back to Indonesia. Indonesia. To take care my children. Dan itu baru kerja 3 minggu. Oke. Kerja 3 minggu, dia break kontrak, take care my children. Kemudian 1 bulan 2 bulan berikutnya dia apply dengan agent baru, kemudian apply sampai ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong di refuse. Jawabannya jelas. Aku bingung cari alasannya. Kenapa tak takoni ABCD, dia nggak ada utang, nggak ada apa, nggak pernah nyuri, nggak pernah nyolong. Aku bingung kan. Nah, ternyata reasonnya itu ada di surat terminate kontraknya dia. Take care the children. Jadi sama Hong Kong itu kalian nulis, Mbak Yuni Purwati, Kangen Fuyan. Jadi mbaknya itu nulis, terminate kontraknya itu take care my children. Go back to Indonesia to take care my children. Ya, take care my, jadi ngerawat anaknya. Kok proses lagi ke Hong Kong? Ya itu dilihat loh sama imigrasi, guys. Terang sama dia ditolak dan dia dimajikan terakhir 3 minggu. Nah, itu loh. Ini loh, ini. Malakama. Bukan si Malakama. Dia salah menulis reason. Asal-asalan nulis reasonnya. Makanya hati-hati dalam menulis reason dalam terminate kontrak. Kalau kalian mau balik lagi ke Hong Kong. Sampai tadi ada satu ngomong, Mas saya finish kontrak tapi saya nggak mau ke majikan ini, bisa kasih saya bantu untuk ngasih alasan. Finish kontrak itu ya sudah, nggak usah pakai alasan. End of kontrak. Ya, tapi kan dia nggak mau renew. Nggak mau renew di orang itu. Terus bingung kan banyak teman-teman. Sing aku ki nolak ya, aku mau renew. Gampang. Aku gantiin kakakku. Kakakku mau pulang Indonesia. Kalau libur, aku sering ke rumah kakakku. Majikannya udah kenal baik. Ya sudah. Ya, tulis sono gaji nek 6.000 selesai. Itu omongannya. Iya. Kan cuma sekedar alasan toh. Itu kalau ngomong, itu kalau ngomong katanya bujuku ya kan. Kalau reason ya end of kontrak, selesai kontrak. Itu kalau finish. Aku mau gantiin kakakku di majikan yang ono karena digajikan 5.000 atau 6.000. Lah aku nang ini kan standar malah kan tapi sebatas alasan. Lah nek misalnya majikan yo wis tak gaji 6.000 kamu Kak, mbak aku sudah jadi di majikan sana ya. Oh, wis ngeyel. Tetep kurangnya ya mbak aku udah jadi sana ya. Enggak mau. Siap. Betul Mbak Yuli, saya juga belum paham karena memang nggak pernah break kontrak. Jadi kadang banyak sekali ya, menurut saya ya, sekali lagi teman-teman itu benar-benar fokus kepada pekerjaannya atau memang tidak aware kepada sebenarnya kalau terjadi sebuah masalah itu bagaimana. Nah, itu antara 2 hal. Ada yang nggak aware, antara terus nggak fokus. Kuncinya aku punya kerja gajian bulanan, kirim Indonesia kau timsai. Apa nabungnya? Kapan sugi lek gak nabung terus gak sugi-sugi. Masuk nabung ya ora akeh kok. Ya nabung ya ora akeh. Lah yang kerja kita kok. Nah, ya makanya enggak, yang saya omongin kan fokus cara berpikirnya mereka itu kan itu. Tidak berpikir nanti kalau kejadian ini aku harus gimana, kejadian itu bagaimana. Jadi itu tidak terbayangkan. Jadi ketika itu tiba-tiba terjadi, telepon YouTuber. Banyak yang ngomong kok, enak sekarang ya, anak sekarang, zaman sekarang ada YouTuber. Bisa buat ngeluh, bisa buat cerita. Ya justru harusnya nggak ada YouTuber. Ada dan nggak adanya YouTuber itu kalian tetap punya semangat, tetap belajar. Jadi jangan kok enak ya ada YouTuber. Bukan. YouTuber ini kan karena akhir-akhir ini. Karena aku melihat ini potensi ya, potensi untuk bisa. Kan udah akhirnya aku bikin. Aku ngompori beberapa orang untuk bikin. Jadi kayak gitu ya. Momen gak alasan nggak mau renew sampai dibikin stres masih mbok. Ya wis, gak ada yang stres sebenarnya kalau kita itu uripe banyak warna. Mungkin sak warna jadi bingung. Harus lebih banyak warna. Ya kan? Panganan larang tahu. Kadang kalau aku loh selama pengalaman kerja, kalau aku udah merasa boring bekerja, baru aku tuh merasa koyok gak mood kayak gitu. Tapi selama
selama bekerja itu sebenarnya kita masih tetap punya hubungan baik sama bos kayak gitu ya. Kayak mungkin aku setahun sampai kadang pulang 2 kali. Itu kan karena aku ada reason keluargaku di Indonesia. Kalau keluargaku di Indonesia terjadi sesuatu atau membutuhkan saya, ya mau nggak mau aku harus pulang. Kayak gitu loh. Jadi bangunlah gimana ya ngomongnya. Aku nggak ngerti yo. Ya. Kenapa sih kok majikan sampai kadang itu kok dibilang sampai jua? Hatiku karena apa ya? Apa karena kita memang benar-benar masih belum bisa komunikasi yang baik? Kan biasanya arah-arah aku ngomong, ah majikan aku juahat, majikan aku muafan kayak gitu. Aku makanya heran. Letak maafannya ini sebenarnya di mana? Kayak gitu loh. Oke, kamu bingung ya? Heeh. Kenapa mereka menganggap majikan itu mapan? Karena dia ingin pekerjaannya karpe DE, duduk karpe Oh, majikan. Masuk akal nggak? misalkan. Jadi pikirannya DE yang gaji majikan. Jadi dia menganggap, iya kan, majikan jahat. Ya, karena dia nggak siap secara mental untuk menjadi pelayan. Untuk melayani itu nggak siap. Padahal mereka datang ke sini itu pingin bekerja menjadi melayani, melayani keluarga, ya kan? Nah, ekspektasi harapannya dia itu kan cuma hari Minggu, pray. Tidak bagaimana Senin sampai Sabtunya. Bagaimana melayani ngeterno anak sekolah, bagaimana melayani apa jenenge majikan nek ngompol, bagaimana melayani ganti popok, bagaimana nek suntik diabetes. Jadi tidak hatinya itu tidak siap untuk melayani. Makanya menganggap apapun yang disuruhkan, disampaikan ke majikan itu sesuatu yang jahat. Loh, aku juga pernah loh kerja. Tapi anak sekarang banyak yang menye-menye. Sekarang gaji banyak dan bos tinggi. Mumet nggak alasan. Nah, jadi saya juga pernah kerja 1 minggu. Wis dipisui, dimaki, ditunjuk-tunjuk. Ya wajar, karena kita kerja sama orang. Terus yang bayari juga orang. Orang itu mau nunjuk-nunjuk muka kita selama nggak nyentuh loh ya. Nah, terus DM itu harga dan martabat kita. Lu iya loh, aku itu benar aku pernah dipisui. Ya cuk gitu kan. Kok banyu anget gak iso. Ngono kowe katanya nyambut gawe. Apakah Anda di saat itu miscommunication? Enggak, saya ngambilin air. Tak anteri aku melakukan cet diseret, didemek, kepanasan, ping pindho sampai ping telu aku ngambilin. Itu enggak cocok ya. Tak pikir ya, kalau tak pikir ya hari ini karena aku udah bijak nek zaman dulu anjir. Ini kok kerja. Tapi kalau hari ini tak pikir, mungkin dia lagi stres. Dia gak bisa memenuhi target itu supervisor saya atau manajer saya. Sehingga Indonesia. apapun dihantam. Indonesia, iya, iya. Kerja seminggu loh, bener. Aku, hah? Tapi dalam hatiku karena aku sudah sering disiksa sama seniorku di kampus. Mau minta bakso harus push up dulu. Kalau marah dibentak-bentak, suruh sit up, suruh push up. 30 push up, 30 sit up. Jadi kalau cuman baru ditunjuk dan dimaki-maki, ya wes. Jadi teman-teman yang tidak pernah diperlakukan seperti itulah. Jadinya begitu masuk ke sini, itu yang disebut sebagai culture shock. Mbak Atana, Mbak Melisa Eka, Mbak Wanshu, Mbak Kurniawan Fendi, Mbak cowok apa cewek? Mbak Susi jadi penerjemahnya bojone, Mbak Virela Elai. Ya. Jadi apa yang diomongnya diterjemahkan ke bojone. Jadi kayak gitu, tertindas. Wah, majikan dan ego kita terlalu tinggi, nggak mau mengalah dan merasa tertindas. Woi, majikan jahat karena kita tidak mampu menyesuaikan dengan majikan dan egonya tinggi, terlalu tinggi, nggak mau mengalah dan merasa tertindas. Wih, jawaban yang sangat bijak. Makanya sudah masuk ke Hong Kong itu buang ego. Sebenarnya bukan masuk ke Hong Kong. Kalau kita mau menggapai sesuatu itu memang ego harus dibuang, bukan dibuang.
agak disisihkan sedemikian rupa. Boleh ego, boleh enggak. Merendah bukan berarti kita itu kalah gitu loh. Ada saatnya kita itu bisa speak up. Ya ngomongnya gak iso tadi. Nah, makanya kan Aku nomor 1. kunci utama itu memang bahasa. Yang kedua, skill kita harus ditambah tentang masak masakan Cina, pesta lah. Peraturan. Iya, peraturan. Aku ya tahu jadi jenggung biyen sekarang alhamdulillah ono kemajuan Joko buku. Neng Taiwan lagi 8 bulan jalan. Aku tahu di jenggung. Jenggung-jenggung. Ya cerita tadi aku. Oh, Jadi kadang-kadang memang di situ. Jadi kalau katanya kemarin siapa ya? Katanya Tan Malaka. Wes, terbentur dan terbentuk. Jadi banyaknya benturan itu kalian akan terbentuk. Nah kalau nggak pernah dibentur-benturkan, yo wes jadi kebentur menye-menye. kebentur pisan, kopior, Iya. galau langsung telepon, Mbak aku mau break. Baru berapa lama kerja? Baru seminggu. Para suhu dan para senior pasti akan tertawa dan tersenyum. Makanya aku nggak pernah merekomendasikan untuk anak-anak yang belum pernah ke luar negeri, jangan Langsung ke Hong Kong. coba-coba ke Hong Kong. Karena Hong Kong benar-benar keras. Kecuali dia tangguh ya. Walaupun ke Hong Kong siap lah wis. Pokoknya apapun gak break. Di awal itu pasti ngomong, oke aku siap. Ya Waduh, gitu. ay. Ya nggak? Tapi pada kenyataannya nyampe sini, nangis getih. Dibilangin Sadis majikan. lah nangis Ah, gitu. ah. Nanti ya nangis gitu ya. Iya, getih men dalam ini hati nangis getih. Begitu ya. Jadi ternyata ya memproses itu juga ada yang remuk ya. Ada lah. Kehidupan itu pasti ada lah. Gak enak sing jenenge enak. Makanya aku ngomong, bertanya. In, Ada yang remuk, ada. ada Intinya yang kita mumet, ada ada. sing enak, campur-campur, enak sing kadang berundel, mumet dasno. Dinikmati. Hah? Dinikmati dan berusaha berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita menyalahkan A, I, U, E, O, yang sakit siapa? Kita sendiri. Mbak Siulai. Siulai. Oh, Mbak Renia. Haulai mokina. Lene homa. Nah, ayo Mbak Renian sapa. Oke, jadi seperti itu ya kan. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih malam hari ini obrolan dengan Mbak Bojo. Mudah-mudahan punya nilai dan manfaat. Kritik, saran, caci, maki, bully, hinaan, monggo silahkan. Semuanya bertujuan demi kebaikan karena sekali lagi ketika kita sudah up ke sosial media maka orang bebas mengomentari sesuai dengan gaya dan cara berpikir kalian semuanya. Mbak Renia katanya ngohau-hau baru saukung pada pulang makan. Oke, jadi seperti itu semuanya. Sekali lagi mohon dimaafkan bagi saya dan istri apabila ada telepon, WA belum terbalas, itu tidak terangkat. Ya karena ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita utamakan, untuk kita kerjakan. Jadi kita akan bahasnya next. Dan juga mohon maaf belum bisa apa namanya full melayani dengan baik. Kita terus akan berusaha dengan kesempatan dan waktu yang ada kita melayani dan memang kita beberapa bulan ini saya harus memperbaiki kualitas hidup saya jadi tidurnya cepat dan nggak bisa kayak biasanya malam-malam dan mohon dimaafkan semuanya karena saya ingin hidup lebih panjang lagi. Silakan ada pesan yang mau disampaikan Mbak Puju. Pesannya yang penting besok hari Minggu. Selamat libur untuk yang libur. Jangan lupa cuacanya musim hujan untuk besok itu. Jadi masih ada angin dan hujan. Jadi pastikan untuk teman-teman itu pakai sendal yang aman. Ben gak kepleset kayak gitu ya. Karena kan juga becek. Terus lebih amannya pakai sendal jepit atau sepatu anti air. Ben gak apa ben Sepatu gak senang keles sawah, yo. Atau sepatu di sawah, sepatu saibun.
sepatu Saiwu Nah, boleh. sepatu Saiwon. Nah, terus bajunya juga paling tidak itu payung juga agak lebih besar lah, Mantel. kayak gitu, mantel kayak gitu ya. Nah, Payung sama mantel itu lebih aman. Apalagi kalau kita pakai hijab jubah kayak gitu kan, pakai mantel terus payungan itu lebih aman kayak gitu. Karena apa cuacanya memang besok itu hujan bawa dan angin. baju ganti biar nggak masuk angin kalau Kadang juga kena di tengah samber. jalan, ke tengah jalan tahu-tahu beres. Ya, kayak Karena gitu. kalian liburnya panjang. Betul. Dari tempat-tempat yang sekiranya itu aman untuk berteduh. Di bawah pohon itu ada agak sedikit bahaya karena Kalau angin kayak gitu ya. Pokoknya kalau di selalu bawah jembatan boleh. Bawah jembatan Satu Bidadari. boleh, Jembatan Mongkok, Penaumbian. boleh, Pinggir-pinggirnya tetap kena angin. boleh. Di Oke, dalam hotel lebih aman ya di dalam hotel. nah, Check in 200 patungan, 250 apa? 5 orang Oh, hotel. check in, Oh ya, kan bisa patungan kayak gitu. Jadi lebih sama aman. teman-temannya patungan nek sing 500-an hotelnya yo satusan. Nah, nek sing 2000, nek wong 5 yo 200-an. Kan Ya boleh bos-bosan oleh orang ewu. oh 200-an sih wong 5. Boleh Wong bos-bosan. 10. 250. 250 ping papat. Itu aja pesan-pesannya. Wong papat yo papat seketan. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Selamat berlibur bagi yang libur besok. Dan yang lembur, selamat lembur. Tapi tetap ya, kalau libur usahakan libur. Jangan lembur terus. Butuh refresh. Biar enggak